Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita beribadah, bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita saat teduh. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah jemaatmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tak pernah terukur kasih setia Tuhan dalam pribadi kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyembah Allah kita, mari kita menaikkan pujian kita, Kau tetap Allah. Pencipta segala
ketika pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke tempat ini, di tengah-tengah keadaan yang sangat menyulitkan kami, di tengah-tengah keadaan yang mungkin membuat kami untuk tetap diam di rumah saja, tetapi kami bersyukur ketika Engkau memberikan satu kerinduan dalam hati kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini, duduk di tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih kami nikmati hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah lepas dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Inilah kami pada saat ini Tuhan. Kami mau rindu untuk menyembah Engkau melalui puji-pujian kami. Kami mau rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, bila Roh Kudus Tuhan menuntun kami, sehingga kami benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Karya Tuhan sungguh nyata dan indah di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang besar dan dahsyat, maka sepatutnya kita berkata bahwa Engkau Allahku, sebab Dialah Allah yang besar. Mari jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, sungguh besar Kau Allahku. Ya
kasih-Nya dan pengampunan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Meskipun seringkali kita menyakiti hati Tuhan, seringkali kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Kristus? Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, membawa setiap dosa-dosa kita. Sambil kita menaikkan pujian kita, selidiki aku. Hancur kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Sebab selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus, nilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dalam kesempatan yang singkat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Sekali lagi seperti lagu yang telah kita nyanyikan, selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Apakah sebenarnya kita sungguh mengasihi Dia atau tidak? Ataukah selama ini kita berpura-pura memperlihatkan rupa yang sebenarnya tidak mengasihi Allah? Mari kita datang mengaku dosa di hadapan-Nya.
Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah menopang kami selama ini, menyelamatkan kami yang bahkan terkadang kami ini merasa berbangga hati bahwa kami dapat melakukan banyak hal. Kami lupa bahwa keselamatan hanyalah anugerah yang berasal daripada-Mu ya Bapa, bukan usaha kami. Namun di tengah-tengah anugerah yang Engkau curahkan pada setiap kami, Engkau meminta kami untuk dapat mengakui setiap dosa kami, mengakui setiap perbuatan kami, mengakui setiap kenajisan kami yang tidak tahu diri ini, yang terkadang tidak menunjukkan hidup yang seharusnya sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami. Kami ingin bukan hanya sekedar tahu anugerah-Mu tercurah bagi hidup kami, tapi kami ingin hidup sepadanan dengan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ingin hidup sepadanan dengan keselamatan yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami datang memohon belas kasihan-Mu, urapi setiap kami, pimpin setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hari lepas hari meninggalkan satu demi satu kenikmatan dosa yang membutakan kami, yang membawa kami jauh daripada-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, pimpin setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan ini. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, ada jaminan hidup baru, jaminan pengampunan dosa yang Allah berikan pada setiap kita yang terambil dari Yesaya 38 ayatnya yang ke-17b. Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan petunjuk hidup baru yang berasal daripada Allah yang memimpin kita bersama-sama untuk menghadapi hidup kita di hari esok. Mari kita sama-sama bacakan Yohanes 14 ayat 1 yang berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan sikap yang percaya kepada Allah, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan mengakui setiap iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, itu semua semata-mata bukan karena usaha dan perbuatan baik kita, tetapi itu semua karena kedaulatan Allah dan karena firman-Nya dalam kehidupan kita. Matius 24 ayat 35 berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Zaman akan terus berubah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sambil kita menaikkan pujian kekuatan di hidupku.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, sebab aku percaya. Karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, sebab aku percaya. Karena firman-Mu yang selalu digenapi, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Firman-Mu tiada yang berubah Tuhan, dari dulu sampai sekarang. Biarlah kami imani dan kami tenang di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan yang terus boleh menguatkan kami. Hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah setiap kami mendengar dengan hati kami, lalu kami yakini dan kami lakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan. Setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kedaulatan Tuhan dan akhir zaman. Yesaya pasal 24. Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai 5 saja kita bacanya. Tetapi kita akan terus merenungkan bagian ini satu pasal, ya. Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai yang kelima bersama-sama. Nubuat tentang akhir zaman, bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkannya permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya.
Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Kita bersama-sama ayat 5. Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Amin. Boleh dimatikan ini? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membicarakan akhir zaman, sepertinya bukan hanya kekristenan yang membicarakan tentang akhir zaman, melainkan beberapa agama juga memiliki pandangan sendiri mengenai cara dan bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu bisa terjadi. Namun, ada kesamaannya dan juga ada perbedaannya. Di kesamaan, dunia akan mengalami namanya kehancuran, ya. Mengalami kehancuran, penurunan moral, lalu datanglah seperti juru selamat. Islam mengakui Nabi Isa akan turun untuk menghakimi, dan Hindu mengakui datangnya seorang avatar yang berkuda putih bernama Wisnu dan sebagainya. Masing-masing punya pandangan tersendiri. Tetapi persamaannya adalah bahwa ada juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jemaat sekalian, dan beberapa dekade terakhir ini juga lusinan film atau ratusan buku telah diproduksi dan ditulis tentang akhir zaman atau akhir daripada dunia ini. Ada banyak skenario kiamat tentang bagaimana dunia akan berhenti. Misalnya apa? Misalnya adalah meteor yang besar jatuh ke bumi, ya, pemusnahan oleh senjata nuklir, perang nuklir, virus yang menjadi mutan, ya, pemanasan global, zaman es dan serangkaian bencana alam, robot masa depan, alien yang jahat dan terbentuknya zombie karena terinfeksi virus, dan beberapa orang yang berani mengetahui kapan akhir zaman itu tiba. Dan karena terlalu banyaknya pesan-pesan tentang akhir zaman, pesan Alkitab kemudian ditenggelamkan, diejek, dan dengan bodohnya diabaikan. Ini bukan masalah baru, katanya. Menurut orang-orang yang tidak percaya akan akhir zaman itu, dan itu termasuk kita. Kita merasa bahwa itu pun sudah terjadi. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam surat kedua itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah dimusnahkan oleh air bah. Alkitab memiliki pesan yang sangat jelas, yaitu berkaitan dengan akhir dunia. Hari penghakiman akan datang. Jika saudara tidak didamaikan dengan Tuhan, itu akan menjadi hari-hari yang sulit untuk hidup yang berkemenangan, bahkan berkelimpahan dalam Tuhan. Tetapi sering kali kita abaikan peringatan-peringatan Tuhan, abaikan segala sesuatu sudah terjadi kok. Bencana, gempa bumi, tsunami itu sudah terjadi. Virus pun sudah terjadi. Dalam Yesaya 13 hingga pasal ke-23,
penghakiman Tuhan diumumkan atas sejumlah bangsa dan kota. Tirus, Babilonia, Arab, Edom, Mesir, Kus, Damaskus, Moab, Filistin, dan Syria. Sudah diumumkan bahwa akan ada pemusnahan. Dan di dalam Yesaya 24, Nabi mengakhiri pernyataan penghakimannya dengan menyatakan bahwa tidak hanya bangsa-bangsa itu dihakimi karena dosa-dosa mereka, tetapi seluruh dunia akan dihakimi karena pemberontakannya melawan Tuhan. Mari kita melihat bagian ini dengan jelas dengan tema kedaulatan Tuhan dan akhir zaman. Di dalam kedaulatan Tuhan ada tribulasi yang besar yang akan datang. Jika kita melihat konteks langsung di sini, kemungkinan besar mengacu kepada kehancuran Yehuda setelah penawanan Babilonia, dan dalam bahasa profetik Yesaya kemudian mengungkapkan 4 kebenaran esensial tentang masa sejarah bumi ini. Yang pertama adalah masa penghakiman universal. Di ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya, atau di dalam bahasa Inggris behold, perhatikan, lihatlah. Lihatlah. Lihatlah adalah kata kerja demonstratif dan panggilan untuk diperhatikan. Tuhan mengungkapkan sesuatu yang sangat penting, dan pengumuman ini demi kita sendiri sebaiknya kita mendengarkan. Behold, perhatikan. Lihat. Perhatikan apa? Lihat apa? Lihatlah, Tuhan di dalam kedaulatannya akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Ini seperti gambaran bahwa suatu hari nanti Allah yang berdaulat itu akan membersihkan bumi seperti membersihkan bejana yang kotor dengan mungkin ekoenzim ya, yang lagi viral katanya ya. Membersihkan permukaan yang kotor itu sampai tuntas, sampai bersih. Behold, the Lord will empty the earth and make it desolate, terpencil atau sesuatu yang menjadi sunyi. Lihat, Tuhan akan mengosongkan bumi dan membuatnya sunyi. Kita pernah mendengar pada abad pertengahan dalam sejarah ada istilah yang disebut the Black Death. Pernah dengar? Ini adalah mengenai tentang bakteri, ya. Ini adalah pandemi yang mematikan pada saat itu. Kematian terus meningkat di daerah Eropa antara tahun 1347 sampai 1351. Atau lebih sekitar 4 tahun masa itu, dan selama 4 tahun telah membunuh 60% penduduk Eropa dan butuh 150 tahun untuk memulihkan populasi itu kembali. Itu sangat menyekamkan, membuat Eropa menjadi sunyi. The Black Death. Orang-orang tidak berani keluar. Orang-orang sangat ketakutan, bersembunyi di balik masker. Mari sekarang kita membayangkan saat ini, jikalau Tuhan akan mengosongkan bumi dan membuatnya menjadi sunyi dalam murkanya, Tuhan akan membalikkan semuanya. Pandemi ini seharusnya membuat kita sadar bahwa ini adalah peringatan daripada Tuhan. Jangan juga seakan-akan itu mengabaikan, ya semua itu bisa terjadi, dulu juga terjadi, sekarang juga terjadi, besok juga bisa terjadi. Ya, tapi bukankah memang kita rasakan bahwa pandemi ini menghentikan laju kita? Di dalam kepadatan dunia yang tanpa henti, Tuhan mengizinkan pandemi virus corona menghentikan laju manusia. Di dalam kesibukan orang bekerja tanpa henti, Tuhan hentikan dengan mengizinkan sebuah virus yang kasat mata, yang mungkin kalau kita ketakutan adalah orang-orang yang kita takuti, tapi ini kasat mata yang tidak terlihat, menghentikan, memporak-porandakan ekonomi sebuah bangsa, bahkan keluarga kita. Tidak ada yang kecuali. Situasi akhir zaman semuanya akan mengalami kesulitan. Tidak ada yang dapat mengontrol semuanya. Nasib kita bukan ditentukan oleh kita sendiri. Mari kita melihat nasib manusia yang disampaikan dalam pasal ini, ayat 2. Untuk rakyat demikian nasib iman atau rohaniwan sekalipun, ya. Untuk nasib hamba laki-laki demikian juga nasib tuannya.
Untuk nasib hamba perempuan, begitu juga dengan nasib nyonyanya. Untuk nasib pembeli, demikian juga nasib penjual. Untuk nasib peminjam, demikian juga nasib yang meminjam. Nasib orang yang berhutang atau debitur, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Semua sama. Mau bos atau budak sekalipun yang gak punya pekerjaan, tidak akan terlepas. Tidak ada jalan keluar. Tidak terlepas saudara punya banyak uang atau sedikit uang, pendidikan atau tidak ada pendidikan, pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan, warna kulit, dimanapun saudara tinggal, bersembunyi serapi apapun, semua yang ada di dalam bumi ini akan mengalami kegoncangan. Tidak ada yang bisa dipegang. Mau uang banyak, mau kaya-kayanya, mau serapi apapun, digoncangkan semua, dibersihkan. Mengapa Tuhan lakukan itu? Ayat kelima. Karena bumi cemar, karena penduduknya cemar, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Kecemaran ini bukan hanya berbicara bahwa setiap kita ikut merusak bumi, lalu kemudian membuang sampah, lalu datanglah pencipta lingkungan seperti Greenpeace, ya. Ini bukan berbicara itu. Namun lebih prinsip lagi, yaitu bahwa ini adalah tentang kejahatan kita, keegoisan kita, dan hati kita yang terus memberontak kepada Tuhan. Dan kemudian dosa itu mencemari lingkungan kita. Kita semua telah melanggar hukum Allah. Kita telah melanggar ketetapan Allah. Kita telah melanggar perjanjian kekal. Jadi menurut firman, kalau begitu kita sudah pantas mendapatkan penghukuman. Karena kita sudah melanggar ketetapan daripada Allah. Kita melanggar perjanjian kekal daripada Allah. Sehingga dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 22 mengatakan bahwa seluruh dunia adalah tawanan dosa. Setiap kita berdosa. Setiap kita melakukan dosa. Kita ditawan oleh dosa. Saya dan saudara adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, firman Tuhan katakan itu. Karena itu, lalu masuklah dalam masa penghancuran ayat ke-7 sampai ke-13. Penghancuran yang dilakukan di ayat ke-7 dikatakan, air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rembana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tidak lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang-orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah lenyap, dan selanjutnya. Sumber kegirangan sudah tidak ada lagi. Biasanya orang kalau sudah stres, minum anggur, mabok-mabok, selesai katanya. Ya, saya pernah begitu lakukan, tapi nggak selesai. Tambah masalah sebenarnya. Ya, tambah pas sadar, masalah tetap ada. Tambah masalah kita. Sumber kegirangan sudah tidak lagi menjadi kegirangan. Sumber penghiburan untuk melupakan sejenak masalah, mabok-mabok, tidak dapat lagi menjadi solusi. Kopi kenangan tidak lagi menjadi kopi yang mantap. Badminton tidak lagi menjadi olahraga yang menyenangkan hati. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Kegirangan bumi sudah lenyap. Kengerian yang amat sangat bahwa bumi seperti ini tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Bukankah seringkali kita mau pegang dunia, bahwa dunia itu menyenangkan, hobi kita menyenangkan daripada yang lain, hal-hal yang kita dasari untuk menyenangkan
kita pegang, itu tidak lagi menyenangkan. Itu tidak lagi menjadi dasar menyenangkan hati kita. Lalu kepada siapa kita sandarkan hidup ini? Apakah harta kita? Kalau harta banyak, senang hati. Benar? Amin? Amin. Kalau kesehatanku baik-baik saja, senang sukacita. Kalau suami baik-baik saja, kalau istri baik-baik saja, kalau semua baik-baik saja, menyenangkan. Itu nanti bukan lagi menjadi tempat pelarian kita. Karena dalam pelarian kita akan masuki masa-masa yang tidak ada yang luput. Ayat 17, ayat 20 sampai 20. Ayat 17 dikatakan, hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan mengguncang dasar-dasar bumi. Jadi semua tidak dapat lolos dari teror ini. Jika mereka lolos dari satu peristiwa, mereka akan terjebak di sebuah peristiwa yang lain. Masuk pelubang dan jerat, dan kalau naik pelubang akan tertangkap dalam jerat yang lain. Manusia tidak akan dapat lari dari murka Tuhan. Tidak ada tempat yang aman. Di rumah sekalipun, di basement sekalipun. Karena di Amerika seringkali untuk menghadapi akhir zaman mereka bangun bawah tanah begitu, bunker-bunker. Mereka pikir aman. Mereka pikir menghindari murka Tuhan, seperti Kejadian pasal 1, yaitu membangun menara Babel tinggi sampai ke langit. Karena pasal sebelumnya adalah tentang air bah. Mereka pikir bahwa kalau Tuhan murka lagi, saya bisa naik lalu bisa selamat. Apakah bisa begitu? Tidak ada yang tempat yang aman. Dibungkus dengan apapun pada akhir zaman menjadi sangat menyangkutkan. Tidak ada yang terluput. Tidak ada yang terluput. Lalu bagaimana dengan umat Tuhan? Pasal ayat 16. Ayat 16, 14 sampai 16. Dikatakan, dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri Tuhan. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, ia akan tetap bersorak-sorai dan mempermuliakan Tuhan. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ending dari semua itu adalah pemenangnya adalah Tuhan sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhanlah yang berdaulat, meskipun manusia dalam sejarahnya ingin selalu berdaulat atas dirinya sendiri. Bukankah sering kali kita yang mau melawan? Tapi pemenangnya ending adalah Tuhan, Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Gak ada awal ya, gak ada yang akhir juga. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Sedangkan kita hanya ciptaan yang tidak ada apa-apanya, yang tidak dapat memegang kendali hidup kita. Ia Allah yang tetap berdaulat untuk tetap melakukan sesuai rencananya yang baik. Tuhan melihat segala sesuatu yang diciptakan baik. Namun kemudian manusia terus berusaha merusak apa yang baik. Manusia ingin terus menjadi manusia, menjadi Allah, menjadi Tuhan. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Atau bukan tahu, tapi menentukan baik dan jahat. Ia ingin menentukan yang benar dan yang salah, menjadikan saya saudara menjadi seteru dengan Tuhan. Rencana Allah tidak akan digagalkan manusia berdosa. Dia Tuhan akan terus melakukan sesuai dengan rencana awal yang baik tadi, menjadikan dunia seperti desain awalnya, harmonis. Setan melalui manusia yang terus mencoba menggagalkannya, dan itu termasuk saya dan saudara. Dan meskipun demikian, Allah tidak secepatnya
atau secepat kilat ingin memusnahkan manusia yang jahat ini, melainkan ia membiarkan sampai ukurannya menjadi penuh atau full sesuai dengan keadilan Allah. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 tentang gandum dan lalang. Bukankah Tuhan Yesus mudah menghancurkan manusia dan menggantikan dunia yang baru? Gampang? Ada orang yang protes, kenapa Lause? Kenapa orang yang jahat itu terus hidup? Kenapa nggak mati aja sekalian cepat? Kenapa? Bukan kedaulatan saya, tapi memang gandum dan lalang itu dibiarkan bertumbuh. Yesus dengan mudah menghancurkan kita. Yesus bisa mengulang-ulang menghancurkan dunia ini, mengganti baru. Kenapa nggak dari dulu saja? Gandum dan lalang itu kemudian dibiarkan tumbuh, kemudian sampai matang, sampai full. Ia tidak melakukannya karena karakter keadilan dan belas kasihnya ikut bermain. Dia tidak akan menghancurkan lalang sampai gandum memiliki kesempatan untuk tumbuh dan matang. Seperti Kejadian pasal 15. Tuhan tidak dapat memberikan tanah orang Kanaan kepada Abraham sampai dosa mencapai ukuran penuh. Kejadian 15 ayat 16. Tidak adil untuk menghancurkan bangsa sampai dosanya mencapai proporsi yang tidak dapat diperbaiki. Paham? Sampai tidak dapat diperbaiki, Tuhan akan menghancurkannya. Dunia berdosa sekarang ini telah terinfeksi dan Tuhan menunggu waktu yang penuh dari dosa dan kebenaran terpenuhi. Dunia telah rusak dan kengerian akan terus hadir. Dan kita mungkin bertanya, berapa lama lagi? Kapan ini dunia berakhir? Dari dulu juga begitu lagi. Kita memiliki waktu untuk bertobat sampai kebenaran itu matang, sampai kejahatan itu pun matang. Kemudian gandum dan lalang itu kemudian dihancurkan. Gandum diambil, lalu kemudian lalang dihancurkan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam satu bahasa Inggris berkatakan begini, but until the ends come, tetapi akhir itu akan tiba. Percayalah bahwa akhir zaman akan tiba. Jangan takuti akhir zaman yang global, tapi takutilah kengerian akhir zaman, bukan akhir zaman, tapi kematian pribadi lepas pribadi. Itu adalah akhir zaman setiap kita. Jadi jangan menunggu goncang kemudian besar lalu bertobat, atau pandemi ini kemudian gak selesai kemudian jadi bertobat. Bukankah kematian itu selalu ada di hadapan kita? Apakah kita hari ini mengaku bahwa aku masih muda? 2 minggu yang lalu, 2 minggu lagi lebih ya, saya baru bertemu dengan Pak Camat. Pak Camat Teluk Segara tadi pagi meninggal dunia. Kami cos semangat begitu ya, di depan kami pakai masker dan macam-macam lah ya. Semangat dia. Tapi hari ini Tuhan panggil. Bapak Ibu yang terkasih, the ends, hidup akhir itu kita selalu hadapi tiap-tiap hari. Nggak usah nunggu global. Namun kalau Tuhan hari ini tunda hukum kita atau ingatkan kita, itu karena apa? Belas kasihan Tuhan. Kita mungkin mengungkapkan kata-kata iman dan bahwa kita mengatakan saya percaya akan itu terjadi. Tetapi nyatanya kita bertindak seolah-olah dunia ini adalah rumah kita yang sejati. Kita percaya mengaku bahwa suatu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi tindakan kita tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Tindakan kita menjadi sangat ngawur hari-hari ini. Seharusnya kita dengan segala daya melawan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang disebut dengan kedagingan, syak. Syak adalah gabungan 2 sikap. Yang pertama adalah bahwa syak itu adalah kedagingan, bahwa memuaskan keinginan jasmani adalah yang terpenting dalam hidup saya. Itu adalah kedagingan. Yang terpenting adalah diri saya, hobi saya, dan nafsu saya. Itu adalah kedagingan.
Yang kedua, bahwa saya adalah satu-satunya yang benar. Benar dapat memuaskan keinginan saya, dan saya memiliki hak mutlak untuk melakukannya. Kedua-duanya bersama-sama membentuk syak, kedagingan. Lalu bagaimana cara mengatasi hal ini? Paulus berkata bahwa satu-satunya cara untuk menangani sikap ganda ini adalah kematian. Kolose 3 ayat 5. Kita harus mematikan kedagingan tiap-tiap hari. Kita harus mati untuk itu, baik dengan cara sekali untuk selama-lamanya, atau dalam penolakan setiap hari. Sesuatu yang sederhana seperti ibadah pribadi sehari-hari sangat membantu untuk kita berorientasi pada kenyataan bahwa dunia ini bukan kekal. Dunia ini adalah materi, di dalamnya tidak kekal. Hanya Tuhan yang kekal, dan suatu hari nanti Dia akan datang untuk menghakimi kita semua. Ini harus dilakukan tiap-tiap hari. Matikan tiap-tiap hari, atau mati sekali selesai. Matikan kedagingan, atau kita dimatikan oleh kedagingan. Ini harus dilakukan dan selalu bersiap tiap hari. Seperti yang ditulis oleh John Oswald. It will be too late to get ready for that day when it arrives. Either we are ready every day or we are not ready at all. Apakah kita bersiap-siap tiap hari, atau kita memang tidak akan pernah siap? Sesuatu yang menanti kita. Entah kita setiap hari bersiap, atau kita belum siap sama sekali. Just two choice. Hanya dua pilihan. Bersiap terus tiap-tiap hari, atau tidak pernah siap. Karena kedatangan Tuhan itu misterius. Terus bertekun dan tidak perlu takut jika saudara anak-anak Tuhan. Sebab bagi anak-anak Tuhan, Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Jika saudara bukan pengikut Kristus, bicarain bukan pengikut Kristus di dalam gereja. Bisa? Ada? Bisa. Saudara harus segera bertobat, karena saudara berada dalam bahaya besar dalam kekekalan. Firman Tuhan sudah disampaikan seperti Rasul Petrus memberitahukan kebenaran bahwa Nuh memberitakan penghukuman Tuhan selama 100 tahun sambil dia membangun bahtera. Kita harus mendesak dan membujuk dan memohon orang-orang berdosa untuk berdamai dengan Allah. Sebab ada kabar yang menyedihkan bahwa mereka yang akan dihakimi akan layak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ini berita menyedihkan. Karena itu termasuk rekan kerja kita, saudara kita, tetangga kita, pasangan hidup kita, anak-anak, dan orang tua. Siapapun yang tidak menyebutkan nama di atas semua nama, yaitu Yesus Kristus, akan dihukum. Jika saudara belum meminta kepada Yesus menjadi juru selamat, mintalah. Karena Dia adalah Allah yang memiliki belas kasihan. Berserahlah padanya. Kita bukan manusia yang berdaulat untuk menentukan benar dan salah. Jaga kekudusan hidup dan tetaplah bertekun sampai kebenaran itu matang adanya. Terimalah Dia dan kuduskan hidupmu sebelum masa-masa untuk memperbaiki tidak ada lagi. Masa pandemi ini akan bisa terus berulang. Di manakah kepekaan kita hari ini? Ataukah kita masih mengejek firman Tuhan? Dari dulu juga begitu, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Atau kita hanya pandai menghakimi orang lain, seperti tertulis dalam Lukas 13 ayat 1-4. Tetapi firman Tuhan katakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Lukas 13, ini adalah berbicara mengenai tentang murid-murid atau orang-orang Kristen mengatakan bahwa kalau ada gempa, itu orang berdosa lebih daripada saya. Kalau orang hari ini yang kena pandemi, kemudian mati, lalu kita mengatakan, itu orang berdosa tuh.
atau di satu tempat ada bencana alam, tsunami dan macam-macam, lalu kita menghakimi, itu orang berdosa tuh. Lalu firman Tuhan katakan di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 4 ini. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua yang ngomongin tentang orang itu lebih berdosa, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan lagi bicara tentang orang lain lebih berdosa daripada kita. Hari ini kita berdosa di hadapan Tuhan, bukan? Bertobatlah. We are ready every day, or we are not ready at all. Kita harus bersiap terus setiap hari, atau memang kita tidak akan pernah siap. Tuhan memberkati kita setiap hari. Tuhan memberkati kita yang selalu bersiap, berlatih dan berlatih sampai hari penghakiman itu hadir. Kiamat pribadi maupun kiamat universal. We are ready every day. Amin. Kita siap tiap hari. Tiap hari bersiap untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Dan umumkan kepada orang-orang, saudara-saudara kita, bahwa penghakiman, percaya atau tidak percaya, akan hadir. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami anak-anak Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam situasi ini, iman kami diuji. Apakah hari-hari ini kami rontok iman kami karena kesusahan? Bukankah Tuhan yang berdaulat? Bukankah firman Tuhan katakan, anak-anakmu engkau pelihara, tidak ada kekurangan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk selalu bersiap, karena suatu hari nanti engkau datang menjemput kami. Kami mohon kiranya Allah kuatkan kami, Tuhan hibur kami, dan bawa kami dalam pertobatan yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah kembali mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita jangan berdamai dengan dunia ini. Sebab supaya kita tidak menjadi seperti dunia, tetapi biarlah kita berdamai dengan Allah melalui firman-Nya dan melakukan firman itu siang dan malam, supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian. Sambil kita menaikkan pujian, sungguh ku bekerja, ku bersuka cita kerja baginya. Dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersuka.
serahkan semuanya, kerja bagi rajaku, ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ketika pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mengembalikan sebagian berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau tidak melihat persembahan ini dari besar kecilnya, tetapi dari hati kami, bagaimana keikhlasan kami memberikannya. Kami bersyukur Tuhan ketika di masa-masa sulit ini Engkau masih memberkati pekerjaan kami, Engkau masih memberkati usaha kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh memberikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami kembalikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dan belum mampu memberikan, biarlah Engkau yang selalu memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Untuk ibadah yang boleh kita lakukan hari ini, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelum saya membacakan warta, saya mau menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Bisa angkat tangan biar kami kenal, lalu mengisi biodata begitu. Oh, 1, 2. Oke, Mas Memo bisa kasih. Oke, diisi dulu ya. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani hari ini, untuk musik, untuk WL, singer, dan semua yang boleh melayani, mempersiapkan ibadah hari ini. Kita akan melihat warta. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Manase Gule dengan tema Siapakah Penolongmu? Ya, ini adalah dosen dari STTAB ya. Berikutnya. Hari Rabu ada KTB BPP ya. Ini kita memulai kelompok tumbuh bersama, ada sebuah komsel untuk mempersiapkan BPP memimpin kelompok-kelompok kecil ke depan ya. Hari Rabu tanggal 25 via Zoom jam 7. Silakan. Berikutnya. Ibadah pemuda hari Sabtu jam 6:30 PA ini ya, dengan tema menjadi murid yang radikal. Mengundang para pemuda bisa hadir bersama-sama mendiskusikan firman Tuhan dengan tema menjadi murid yang radikal. Berikutnya. Ya, Minggu tanggal 29 November adalah Minggu Advent pertama. Jadi kita mempersiapkan untuk masuki ibadah-ibadah Natal ya ke depan. Lalu Minggu tanggal 29 November juga pukul jam 12 akan ada pembinaan bagi semua pelayan. Para pelayan, singer, WL singer, musik, penerima tamu, semuanya dapat hadir ya untuk ada pembinaan secara teknis mungkin, dan juga firman Tuhan akan disampaikan. Dan wajib, kata Ibu Berta, wajib lah ya, wajib. Berikutnya, ya, bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, apapun itu, dan kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Ada lagi? Bapak Ibu yang terkasih, saya umumkan untuk kalau Bapak Ibu terlambat hadir ketika saat teduh, ada waktu saat teduh, mohon berdiri di bagian belakang ya. Kalau ketika saat teduh sudah berlangsung, atau yang kedua, kalau memang terlalu lambat begitu ya, ketika pengakuan dosa, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk langsung ambil bangku ya atau duduk, tetap berdiri di belakang ya. Kita menghormati teman-teman kita, jemaat-jemaat yang rekan-rekan yang lain, agar konsentrasi tidak terganggukan misi ya, ambil bangku. Jadi ketika saat teduh dan pengakuan dosa ya, bisa berdiri di belakang. Selamat datang untuk Joyce mana? Oh, Joyce.
ya. Dan selamat datang juga untuk Serlina, ya, selamat datang. Jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami senang sekali untuk bisa sama-sama bergabung bersama dengan kami, entah itu di ibadah umum atau di ibadah pemuda setiap Sabtu jam 6:30, ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu di mana kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bahwa kami mendekat dan terus boleh menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan. Kami selalu boleh bersiap dan terus boleh mematikan kedagingan kami tiap-tiap hari Tuhan. Jangan sampai dosa yang kemudian mematikan kami. Biarlah setiap kami diberikan kemampuan untuk mematikan dosa tiap-tiap hari. Kecil. Dan kemudian kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kami terus boleh mendekatkan diri, berdoa buat juga jemaat-jemaat yang lain. Biarlah di dalam pemeliharaan Tuhan mereka tetap sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan jemaat yang tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara Memo, untuk anak Karina, untuk anak Raja, anak terkasih Raja, dan juga El juga Tuhan. Dan kami berdoa untuk juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Asyang, dan juga Pak Asyang, untuk Ibu Yanti, dan juga Pak Loh Tuhan. Kami mohon kiranya Allah juga menolong dia, memulihkan, memberikan kesehatan yang baik, pelihara kesehatan, dan melalui obat-obatan yang boleh diminum, istirahat yang ada boleh menjadi kesembuhan bagi mereka. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan yang baik Tuhan. Di dalam masa-masa ini sulit sekali kami boleh berinteraksi dengan orang lain, tetapi biarlah pemeliharaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan hadir bahwa pada setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk Yosi Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan tolong dia agar mengalami Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan, kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi talenta mereka. Berkati setiap kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang lemah rohani, mengalami kemunduran rohani, mengalami keengganan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ketuk pintu hatinya, biarlah ia boleh selalu minta Tuhan kuatkan, minta Tuhan pulihkan imannya. Kami bersyukur juga untuk kedua rekan kami boleh hadir bersama dengan kami, saudari Joyce dan Serlina Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati dalam segala pergumulan yang ada, dan kemudian ia boleh bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, kami menyerahkan situasi ini, kami menyerahkan pemerintah kami. Biarlah dalam kedaulatan Tuhan saja kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Doksologi. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah pagi hari ini dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput umat-Nya yang setia. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati.